Apakah kamu pernah merasa sendirian di tengah keramaian orang? Atau mungkin kamu sering merasa sulit menemukan orang yang benar-benar memahami cara berpikirmu? Jika benar, kamu tidak sendiri. Banyak orang cerdas sering merasa kesepian, dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Kesepian yang dirasakan oleh orang-orang cerdas seringkali lebih dalam dan kompleks dibandingkan dengan kebanyakan orang. Mari kita bahas kenapa ini bisa terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Simak terus video ini sampai akhir. Berikut adalah 10 alasan mengapa orang cerdas sering merasa kesepian. Yang pertama, pemikiran yang mendalam. Orang cerdas cenderung memiliki pemikiran yang mendalam dan kompleks. Mereka sering memikirkan hal-hal yang orang lain mungkin abaikan atau anggap sepele. Misalnya, kamu mungkin memikirkan makna hidup, asal-usul alam semesta, atau masalah dunia yang besar. Sementara orang lain hanya tertarik pada hal-hal sehari-hari seperti gosip atau acara televisi terbaru. Karena pemikiranmu yang dalam dan kompleks ini, kamu mungkin merasa sulit menemukan orang yang bisa mengikuti atau memahami alur pikiranmu. Akibatnya, percakapan sehari-hari bisa terasa dangkal dan tidak memuaskan bagimu, yang bisa menambah rasa kesepian. Yang kedua, standar yang tinggi. Karena kecerdasanmu, kamu mungkin memiliki standar yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih teman. Kamu menginginkan hubungan yang bermakna dan mendalam, bukan hanya hubungan superficial yang didasarkan pada kesenangan atau hiburan semata. Misalnya, kamu mungkin mencari teman yang bisa diajak berdiskusi tentang ide-ide besar, bukannya sekedar berbicara tentang cuaca atau berita selebriti. Standar yang tinggi ini membuatmu lebih selektif dan memilih teman yang bisa mengurangi jumlah orang yang kamu anggap layak untuk menjadi teman dekat. Akibatnya, kamu mungkin merasa lebih sulit untuk membentuk hubungan yang dalam dan bermakna, sehingga merasa kesepian. Yang ketiga, minat yang spesifik. Orang cerdas sering memiliki minat yang sangat spesifik dan unik. Kamu mungkin tertarik pada topik-topik yang tidak umum, seperti astrofisika, filsafat kuno, atau seni avant-garde, yang tidak banyak orang pahami atau minati. Misalnya, kamu mungkin sangat menikmati membaca buku-buku tentang teori string atau menulis esai tentang eksistensialisme. Sementara kebanyakan orang di sekitarmu lebih suka kegiatan yang lebih umum, seperti menonton film populer atau bermain game. Ketika minatmu sangat spesifik dan tidak banyak orang yang berbagi minat yang sama, kamu bisa merasa kesulitan untuk menemukan teman yang memiliki minat yang sama. Hal ini dapat membuatmu merasa terisolasi dan kesepian. Yang keempat, kebutuhan untuk sendiri. Banyak orang cerdas butuh waktu untuk sendiri guna merenung dan memproses informasi. Mereka mungkin lebih suka menghabiskan waktu membaca, menulis, atau berpikir daripada bersosialisasi. Misalnya, setelah seharian berinteraksi dengan orang lain, kamu mungkin merasa butuh waktu untuk menyendiri dan merenungkan apa yang telah kamu pelajari atau alami. Walaupun kebutuhan untuk sendiri ini adalah hal yang alami dan penting untuk kesehatan mentalmu, namun jika terlalu sering dilakukan bisa memperdalam rasa kesepian. Karena kamu menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang kelima, kesadaran diri yang tinggi. Kesadaran diri yang tinggi adalah ciri khas orang yang cerdas. Kamu mungkin sangat sadar akan perasaan dan pikiranmu sendiri serta lingkungan sekitarmu. Misalnya, kamu mungkin menyadari nuansa emosional dalam sebuah percakapan atau bisa merasakan ketidaknyamanan dalam situasi sosial yang tidak banyak orang sadari. Kesadaran ini bisa membuatmu merasa berbeda atau terisolasi dari orang lain yang mungkin kurang reflektif. Karena kamu menyadari perbedaan ini, kamu mungkin merasa sulit untuk benar-benar terhubung dengan orang lain dan merasa bahwa mereka tidak bisa benar-benar memahami atau menghargai perspektifmu, yang pada akhirnya menambah rasa kesepianmu. Yang keenam, keterbatasan dalam berkomunikasi.
Kamu mungkin merasa frustasi karena sulit menyampaikan ide-ide kompleks kepada orang lain. Misalnya, kamu mungkin memiliki gagasan yang rumit tentang bagaimana suatu fenomena ilmiah bekerja atau teori filosofis tertentu. Tetapi, menemukan bahwa sulit untuk menjelaskan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain. Ini bisa membuat komunikasi menjadi sulit dan menyebabkan rasa kesepian karena merasa tidak dipahami. Ketika orang lain tidak bisa mengikuti atau memahami apa yang kamu katakan, kamu mungkin merasa terisolasi dan kesulitan untuk menjalin hubungan yang mendalam. Yang ketujuh, ekspektasi sosial yang berbeda. Orang cerdas seringkali tidak mengikuti norma-norma sosial yang umum. Kamu mungkin memiliki pandangan atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya, kamu mungkin lebih suka berbicara tentang ide-ide abstrak atau isu-isu global daripada hal-hal yang lebih sehari-hari, seperti mode atau olahraga. Ketika kamu tidak mengikuti atau menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang umum, kamu bisa merasa seperti orang luar dalam kelompok sosial. Ini bisa membuatmu merasa terisolasi dan sulit untuk menemukan tempat yang benar-benar cocok untukmu, yang pada akhirnya menambah rasa kesepian. Yang kedelapan, pemikiran kritis. Sifat kritis yang dimiliki orang cerdas sering membuat mereka mempertanyakan banyak hal, termasuk hubungan dan dinamika sosial. Misalnya, kamu mungkin selalu menganalisis apakah sebuah hubungan benar-benar bermakna atau hanya berdasarkan kepentingan sementara. Kamu mungkin juga sering mempertanyakan motivasi orang lain atau struktur sosial yang ada di sekitarmu. Sifat kritis ini bisa membuatmu sulit untuk menerima sesuatu tanpa memeriksa atau mempertanyakan terlebih dahulu, yang bisa membuat interaksi sosial menjadi rumit dan menambah rasa kesepian karena kamu mungkin merasa tidak ada yang benar-benar tulus atau otentik. Yang kesembilan, pengalaman yang unik. Karena kecerdasanmu, kamu mungkin memiliki pengalaman hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya, kamu mungkin telah mencapai prestasi akademik atau profesional yang luar biasa, mengalami peristiwa yang jarang terjadi, atau memiliki pandangan hidup yang unik. Pengalaman-pengalaman ini bisa membuatmu merasa sulit untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman atau pandangan yang sama. Ketika kamu merasa bahwa orang lain tidak bisa memahami atau menghargai pengalaman hidupmu, kamu bisa merasa terisolasi dan kesepian. Yang ke-10, rasa tanggung jawab. Kamu mungkin merasa bertanggung jawab untuk memanfaatkan kecerdasanmu sebaik-baiknya, yang bisa membuatmu lebih fokus pada pekerjaan atau proyek daripada bersosialisasi. Misalnya, kamu mungkin merasa perlu untuk terus belajar, mengejar karir yang menantang, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dedikasi ini bisa membuatmu menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada aktivitas yang bersifat individual, sehingga mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Meskipun fokus pada tanggung jawab ini adalah hal yang baik, namun bisa membuatmu merasa terisolasi dan kesepian karena kurangnya interaksi sosial yang bermakna. Kesepian yang dialami oleh orang cerdas adalah fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemikiran yang mendalam, standar yang tinggi, minat yang spesifik, dan kebutuhan untuk sendiri. Meski terasa sulit, memahami alasan di balik kesepian ini bisa membantu kamu menemukan cara untuk mengatasi dan mengelolanya. Dengan mencari komunitas yang memiliki minat yang sama, berlatih keterampilan komunikasi, dan membuka diri untuk hubungan yang lebih dalam, kamu bisa mulai mengurangi rasa kesepian dan menemukan orang-orang yang benar-benar bisa memahami dan menghargai cara berpikirmu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, silakan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.